Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu anggota boyband 5566, yaitu Tony Shun. Tony Shun lahir pada 20 Februari tahun 1978 di Kaohsiung. Ia tumbuh besar dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Orang tuanya bercerai sebelum ia lahir, dan ia dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang merupakan seorang penyanyi tetap di klub malam. Ayah kandungnya adalah Chen Shengchuan. Melalui garis keturunan ayahnya, Tony Shun berasal dari generasi yang sama dan merupakan sepupu dari selebriti Chen Zhejiang, meskipun hubungan tersebut tidak pernah diakuinya. Semasa menempuh pendidikan di sekolah menengah, ia aktif sebagai anggota tim bola voli sekolah. Bakat menyanyinya mulai terlihat ketika ia mengikuti kompetisi menyanyi kampus dalam acara variety show yang digelar oleh Sunlihe Television, yaitu 21st Century Newcomer Singing Chart. Tony Shun berhasil mempertahankan gelarnya di ajang tersebut setelah melewati 20 babak berturut-turut. Keberhasilan ini membawanya menandatangani kontrak dengan Tachi Records, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Sunlihe Television pada masa itu, saat ia baru berusia 16 atau 17 tahun. Karir solonya di industri hiburan secara resmi dimulai pada Januari tahun 1995 dengan merilis album solo Taiwan pertamanya. Pada era 1990-an tersebut, ia merilis 3 album berbahasa Hokkien Taiwan dan 4 single yang dimasukkan ke dalam album kompilasi. Semuanya sukses diterima dengan baik oleh masyarakat. Pengalaman solo yang sukses di lingkungan sekolah dan berbagai panggung musik ini membuatnya mendapatkan julukan sebagai Raja Kecil Taiwan. Popularitas solo yang telah dibangun Tony Shun sejak awal karirnya mengalami penurunan tajam ketika ia harus memenuhi panggilan wajib militer. Ia bergabung dengan kelompok seni pertunjukan selama masa dinasnya. Namun setelah menyelesaikan wajib militer, ia menghadapi kenyataan pahit di mana perusahaan labelnya mengabarkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki rencana karir untuknya, tetapi tetap tidak bersedia membatalkan kontrak eksklusif yang mengikatnya. Selama hampir 2 tahun, Tony Shun terpinggirkan dan mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Di tengah masa-masa sulit saat ia bersiap untuk kembali ke kampung halamannya di selatan, takdir mempertemukannya dengan Sun Tae-rong, pendiri Jungkiri Entertainment. Sun Tae-rong bersedia membayar denda untuk mengakhiri kontrak lama Tony Shun lebih awal, lalu mulai mengelola karir barunya. Melalui manajemen Jungkiri, Tony Shun memanfaatkan koneksinya untuk mengamankan fase kedua karirnya di industri hiburan. Pada tahun 2002, ia didebutkan dan ditunjuk sebagai pemimpin dari grup boyband 5566 yang dibentuk bersama Zack Wang, Sam Wang, Jason Su, dan Rio Peng. Pada tahun yang sama, popularitas grup ini langsung melesat berkat keterlibatan mereka dalam drama idola terkenal My MVP Valentine, di mana Tony Shun memerankan tokoh utama. Drama ini menjadi batu loncatan besar yang membuat 5566 menjadi sangat populer di dalam dan luar Taiwan, termasuk di Singapura, di mana mereka sering diundang untuk tampil dalam acara amal dan perayaan hari nasional. Kesuksesan 5566 terus berlanjut di industri musik dan akting. Pada tahun 2003 dan seterusnya, 5566 banyak memenangkan penghargaan di berbagai acara bergengsi. Meskipun 5566 berada di puncak popularitas dan selalu hadir di setiap acara penting, situasi internal grup mulai berubah menjelang akhir dekade tahun 2000-an. Anggota kelima mereka, Rio Peng, memutuskan meninggalkan grup lebih awal pada tahun 2003 akibat cedera punggung yang serius. Pada Januari tahun 2008, 5566 merilis album keempat mereka yang berjudul Bravo. Namun pekerjaan yang datang untuk grup ini dirasakan semakin berkurang oleh Tony Shun. Masa-masa setelah tahun 2008 menjadi salah satu titik terendah dalam perjalanan hidup Tony Shun. Sebelum 5566 secara tidak resmi menghentikan aktivitasnya, pekerjaan untuk grup tersebut mulai surut tajam. Bahkan dalam 6 bulan terakhir sebelum grup berhenti aktif, mereka sama sekali tidak memiliki penghasilan. Meskipun tidak ada pengumuman pembubaran secara resmi, demi kesepakatan bahwa mereka akan berkarir sendiri-sendiri dan berkumpul kembali jika ada pekerjaan bersama, aktivitas 5566 benar-benar berhenti setelah perilisan album terakhir mereka pada tahun 2008.
Setelah aktivitas grup terhenti, semua pekerjaan hiburan lain secara aneh juga berhenti datang kepada Tony Sun, menyisakan hanya beberapa pekerjaan lepas. Hal ini mengakibatkan tabungan yang dikumpulkannya habis dalam waktu 3 tahun setelah grup tersebut vakum. Di masa krisis tersebut, Tony Sun sempat kembali berakting dalam beberapa drama lokal. Pada Januari tahun 2010, ia bersama Zack Wang sempat mengambil alih operasional dan pelatihan bakat baru di Junggery Entertainment sebagai manajer, sebelum akhirnya menyudahi kontraknya dengan agensi tersebut pada Desember tahun 2010. Pada Januari tahun 2012, Tony Sun mendirikan perusahaan manajemen artisnya sendiri. Melalui perusahaan ini, ia mencoba peruntungan di balik layar dengan membina talenta baru. Proyek pertamanya adalah menciptakan grup penyanyi dan penari wanita baru pada tahun 2012. Namun grup ini akhirnya bubar setelah mengalami masalah hukum karena 2 anggotanya keluar di tengah jalan. Kegagalan manajemen ini mendatangkan kerugian besar hingga lebih dari 10 juta dolar Taiwan selama 3 tahun. Masalah keuangan Tony Sun semakin membelit ketika ia mengambil langkah lintas industri pada April tahun 2016 dengan bekerja sama dengan tim bisbol profesional Lamigo Monkeys untuk mengoperasikan dan mempromosikan tim pemandu sorak eksklusif mereka, Lamigirls, ke industri hiburan. Di bawah manajemennya, Lamigirls merilis single pada Juli tahun 2016. Namun, proyek ini berujung pada skandal penundaan gaji yang mencoreng reputasinya. Pada Desember tahun 2017, muncul laporan media yang mengungkapkan bahwa beberapa dari 20 anggota Lamigirls menuduh Tony Sun menahan gaji mereka selama berbulan-bulan sejak semester pertama tahun tersebut, dengan total tunggakan mencapai senilai jutaan dolar Taiwan. Para anggota Lamigirls mengeluhkan perlakuan tidak adil, di mana mereka disuruh menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk biaya perawatan rambut dan rias wajah, dengan janji penggantian yang terus diundur setiap bulan. Karena krisis ekonomi tersebut, beberapa anggota bahkan harus beralih ke platform siaran langsung untuk bertahan hidup dan menyatakan kekecewaan mereka karena merasa terlalu naif mempercayai janji Tony Sun. Masalah ini baru selesai dibahas setelah adanya ancaman untuk mengungkapkannya ke media, dan para anggota akhirnya kembali ke bawah manajemen Lamigo pada November tahun 2017. Menanggapi tuduhan tersebut, Tony Sun menyatakan rasa kecewanya karena kerja kerasnya dalam membimbing artis muda tidak diapresiasi. Ia membantah dengan keras klaim kesulitan keuangan dan menyatakan bahwa ia selalu memberikan yang terbaik tanpa suka mempersulit sesuatu. Tony Sun menuliskan keluhannya bahwa ketika ia harus membayar menggunakan uang dari kantongnya sendiri atau saat biaya produksi melebihi anggaran demi kebaikan artisnya, tidak ada media yang melaporkan atau mengucapkan terima kasih kepadanya. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa masalah tunggakan gaji tersebut akhirnya diselesaikan dan dibayarkan penuh pada akhir November tahun 2017. Masalah hukum dengan pihak manajemen tidak berhenti di sana. Pada November tahun 2019, Tony Sun terpaksa mengganti manajer lamanya karena dugaan tindakan kriminal internal. Kasus ini terungkap ke publik pada 13 April tahun 2020 ketika Tony Sun terlihat mendatangi kantor Kejaksaan Distrik Taipei bersama pengacara dan asistennya untuk menjalani interogasi selama setengah jam terkait gugatan yang diajukannya terhadap mantan agen atau manajer lamanya tersebut yang dituduh telah menggelapkan uang perusahaan selama setahun terakhir. Titik balik yang membawa kembali harapan dalam karir Tony Sun berawal dari solidaritas sesama musisi di industri hiburan. Undangan dari Yoga Lin yang mengajaknya dan Zack Wang untuk menjadi bintang tamu di konsernya, serta ajakan dari grup My Day yang mengundang 5566 untuk bernyanyi bersama di panggung pertunjukan mereka, menjadi secerca cahaya yang membuka jalan kembali ke dunia hiburan. Momentum kebangkitan yang sesungguhnya terjadi pada 8 Oktober tahun 2016 ketika grup boyband 5566 menggelar penampilan reuni yang telah lama dinantikan oleh para penggemar di panggung penghargaan Golden Bell Awards ke-51. Kehadiran kelima anggota asli, termasuk Rio Peng yang ikut berjalan bersama di karpet merah, disambut meriah setelah 8 tahun masa vakum grup. Meskipun penampilan vokal mereka di atas panggung sempat menuai beberapa kritik karena dinilai kurang harmonis, para anggota tetap optimis. Tony Sun menggunakan akun Facebook pribadinya untuk menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya kepada para anggota.
serta menegaskan bahwa kekompakan di antara mereka tetap terjaga dengan baik. Penampilan di Golden Bell Awards tersebut resmi menandai kembali aktivitas kelompok mereka. Segera setelah itu, 3 anggota grup Tony Sun, Zack Wang, dan Jason Su bersatu kembali untuk mengambil peran sebagai pembawa acara. Selain memandu acara, kecintaan Tony Sun pada dunia musik diwujudkannya kembali lewat jalur solo dan grup. Pada Mei tahun 2013, dia kembali merilis album solo Mandarin. Namun, reuni 5566 lah yang membawa gairah besar bagi para penggemar lamanya. Pada 23 Februari tahun 2019, trio 5566 menggelar konser reuni penuh di Taipei Arena yang tiketnya dilaporkan terjual habis hanya dalam hitungan detik, memaksa Tony Sun untuk merelakan waktu libur tahun baru Imleknya demi menjalani latihan intensif. Konser tersebut sempat diterpa kritik dari beberapa netizen yang menganggap pertunjukan itu tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan serta menyebut 5566 sebagai grup yang sudah melewati masa kejayaannya. Kritik tersebut dibalas oleh Tony Sun melalui pernyataan panjang di Facebook pada 25 Februari tahun 2019 di mana ia menegaskan bahwa konser tersebut bukan untuk membuktikan apapun kepada publik, melainkan untuk menghidupkan kembali kenangan klasik bersama para penggemar setianya yang membuat momen menyanyikan lagu hits Wonan Go bersama 10.000 penonton menjadi tak terlupakan. Kesuksesan konser di Taipei membawa 5566 memulai tur luar negeri pertama mereka, dengan Singapura sebagai pemberhentian pertamanya pada tahun 2019. Aktivitas panggung 5566 terus berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya. Di samping dunia hiburan mainstream, Tony Sun menyalurkan kecintaannya pada olahraga bisbol dengan mengumpulkan rekan sesama selebriti untuk membentuk tim bisbol J-Star pada November tahun 2005, di mana ia menjabat sebagai kapten dan rutin menyelenggarakan pertandingan amal. Tim tersebut kemudian berganti nama menjadi tim bisbol Sunstar pada tahun 2013. Di balik kekompakan yang ditampilkan di atas panggung, hubungan interpersonal antar anggota 5566 di dunia nyata kerap kali dipenuhi rumor perselisihan. Isu keretakan ini mulai mencuat secara terbuka setelah penampilan reuni mereka di Golden Bell Awards tahun 2016, ketika salah satu anggota, Sam Wang, tidak ikut bergabung dalam reality show bersama Tony Sun, Zack Wang, dan Jason Su. Sam Wang dilaporkan lebih memilih untuk menandatangani kontrak sebagai pembawa acara di program variety show kompetitor yang serupa karena adanya bentrokan jadwal syuting. Rumor perselisihan semakin dipertegas oleh pernyataan Sam Wang sendiri dalam sebuah wawancara yang membagikan secara terbuka bahwa para anggota 5566 sebenarnya tidak akur dan tidak lagi saling berhubungan secara pribadi di luar pekerjaan. Komentar jujur Sam Wang ini memicu reaksi keras dan ketidaksetujuan dari mantan manajer mereka, Sun Tae-rong, yang menyebut komentar tersebut tidak perlu, mengingat Sam telah menikmati penghasilan besar saat berada di puncak popularitas grup. Sun Tae-rong juga mengungkit masa lalu di mana ia sempat mengizinkan Sam Wang untuk bergabung dengan grup idola bentukannya yang lain, IPA Sun Club. Karena Sam dianggap selalu ingin menjadi yang paling populer setelah sebelumnya hanya menjadi figur pelengkap di belakang anggota 5566 lainnya. Tony Sun sendiri akhirnya mengonfirmasi kebenaran mengenai status hubungan mereka saat menghadiri acara pada November tahun 2016. Ia mengakui secara belak-belakan bahwa para anggota 5566 memang bukan teman baik secara pribadi, tetapi memiliki hubungan kerja yang sangat baik dan profesional. Ia menjelaskan bahwa kekompakan luar biasa mereka hanya terjadi demi tuntutan pekerjaan dan menambahkan sambil berseloroh bahwa setelah menghabiskan waktu bersama untuk syuting di siang hari, mereka tidak pernah sudi untuk makan malam bersama sebagai sebuah tim karena menganggap hal itu menjijikan. Ketidakhadiran Sam Wang dari berbagai aktivitas 5566 terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Isu perselisihan ini kembali memanas pada Mei tahun 2018 ketika Tony Sun terlihat memberikan nasihat kepada sebuah girl group agar tetap bersatu. Namun, ia secara tidak sengaja berucap bahwa grup lain lebih baik sebagai tim beranggotakan 3 orang daripada 4 orang. Banyak pihak dan penggemar yang berspekulasi bahwa ucapan tersebut merupakan sindiran langsung yang ditujukan kepada Sam Wang yang kerap absen.
Tony Sun kemudian mengklaim bahwa ia hanya bercanda dan menegaskan posisinya sebagai pemimpin grup yang tidak memiliki wewenang layaknya manajer untuk ikut campur atau mengatur pilihan serta prioritas pribadi dari masing-masing anggotanya. Dalam wawancara mendalam dalam sebuah acara di bulan Mei tahun 2024, Tony Sun kembali memberikan klarifikasi mengenai rumor perselisihan internal tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat mereka masih muda, di usia awal 20-an, semua agenda diatur penuh oleh bos mereka demi bekerja menuju satu tujuan bersama. Namun, seiring bertambahnya usia, masing-masing anggota mulai menyadari makna hidup dan memiliki impian serta pilihan yang berbeda. Mengenai absennya Sam Wang dari seluruh aktivitas grup sejak tahun 2016, Tony Sun secara terbuka mengaitkannya dengan masalah pilihan hidup, di mana Sam merasa hal-hal yang ingin dicapainya sudah berbeda, dan ia memilih untuk tidak bergabung lagi bersama 3 anggota lainnya. Kehidupan asmara dan ranah pribadi Tony Sun telah menjadi konsumsi publik sejak awal masa kejayaannya. Salah satu hubungan asmara jangka panjangnya yang banyak menyita perhatian media adalah jalinan kasihnya bersama penyanyi Taiwan, Ting Xiaoqin. Keduanya pertama kali bertemu di tahun 2003 ketika sama-sama menjadi pembawa acara dalam sebuah program variety show. Hubungan mereka berkembang hingga akhirnya berpacaran selama 5 tahun. Hubungan romantis ini diwarnai desas-desus ketidaksetujuan yang kuat dari ibunda Tony Sun. Ibu Tony Sun bersikap sangat terbuka di ruang publik mengenai ketidaksukaannya terhadap Ting Xiaoqin. Ia bahkan pernah menuliskan keluhannya di blog pribadi, menyatakan rasa kesalnya karena sang putra yang sudah kelelahan bekerja masih harus membersihkan kotoran hewan peliharaan milik Ting Xiaoqin saat pulang ke rumah. Ibu Tony Sun menuduh Ting Xiaoqin telah membuat putranya mengorbankan karir demi cinta, dan mengklaim bahwa Ting Xiaoqin selalu menolak untuk mengakui kehadirannya setiap kali ia berkunjung ke Taipei, meskipun Ting Xiaoqin mengklaim telah bersikap perhatian. Hubungan 5 tahun tersebut akhirnya kandas pada awal tahun 2008, ditandai dengan laporan media mengenai kepindahan Ting Xiaoqin dari rumah bersama mereka pada Januari tahun 2008. Menanggapi kabar putusnya hubungan tersebut, Ibu Tony Sun menuliskan rasa syukurnya di blog dengan menyebutnya sebagai sebuah mukjizat dan keajaiban dari Tuhan. Ting Xiaoqin secara terbuka mengonfirmasi putusnya cinta mereka saat syuting sebuah acara di bulan April tahun 2008 dengan alasan demi kebaikan bersama dan untuk menyudahi gangguan besar bagi keluarga kedua belah pihak. Saat mempromosikan album Bravo di Guangzhou pada April tahun 2008, Tony Sun menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perpisahan tersebut dengan dalih bahwa itu adalah urusan keluarga pribadi, meskipun ia sempat menyatakan pandangannya bahwa hubungan asmara tidak dapat dipaksakan dan harus berjalan alami sesuai takdir. Pasca putus, kehidupan Ting Xiaoqin didera berbagai masalah hukum terkait penjualan tas desainer palsu yang membuat popularitasnya merosot tajam. Setelah hubungan tersebut berakhir, Tony Sun menemukan cinta baru saat terlibat cinta lokasi dengan aktris terkenal Taiwan bernama Angel Han pada September tahun 2010. Hubungan romantis ini berjalan cepat hingga Tony Sun berhasil melamar Angel Han pada akhir April tahun 2011. Keduanya resmi mendaftarkan pernikahan mereka pada 21 November tahun 2011 dan menggelar resepsi pernikahan yang mewah pada 18 Mei tahun 2012. Selama masa pernikahan mereka, pasangan ini dikenal sebagai salah satu pasangan terbaik dan paling mesra di industri hiburan Taiwan, di mana Angel Han kerap memberikan dukungan penuh bagi suaminya di media sosial. Namun, secara mengejutkan publik, Tony Sun mengirimkan pesan teks singkat kepada kerabat dan teman-temannya pada 8 Oktober tahun 2015 yang mengabarkan bahwa pernikahannya yang telah berlangsung selama 4 tahun bersama Angel Han telah resmi berakhir melalui perceraian damai tanpa adanya pertengkaran maupun kehadiran pihak ketiga. Pesan tersebut menegaskan bahwa keputusan sudah bulat dan ia meminta agar tidak ada pihak yang menghubunginya untuk membahas masalah tersebut. Pasangan ini resmi bercerai tanpa memiliki anak. Misteri di balik penyebab runtuhnya pernikahan ideal tersebut baru diungkapkan oleh Tony Sun ke media beberapa tahun kemudian. Laporan awal berspekulasi bahwa masalah finansial akibat kerugian besar agensi milik Tony Sun menjadi pemicu utamanya. Kerabat dekat sempat mengonfirmasi bahwa Tony Sun terbebani utang jutaan dolar Taiwan sebelum perceraian akibat menghabiskan dana besar untuk melatih girl group
ditambah dengan kepindahan Angel Han dari agensinya ke perusahaan lain pada April tahun 2015 yang mengganggu stabilitas keuangan agensi. Muncul rumor bahwa Tony Sun sengaja memilih bercerai agar beban utangnya tidak ikut menyeret dan menyusahkan Angel Han, yang kemudian diikuti dengan pembagian harta serta pemutusan komunikasi total di antara keduanya. Meskipun rumor peminjaman uang tersebut sempat dibantah oleh asisten Tony Sun dan mantan agennya Sun Tae-rong, pihak agen Angel Han mengakui adanya perselisihan prinsip mengenai idealisme Tony Sun dalam menjalankan perusahaan. Sun Tae-rong juga mengungkapkan bahwa Tony Sun sempat menangis dengan mata memerah saat pertama kali mengakui perceraian tersebut, menandakan bahwa ia sebenarnya masih sangat mencintai mantan istrinya. Dalam wawancara media pada Agustus tahun 2018, Tony Sun akhirnya mengungkapkan faktor utama lain di balik perceraiannya, yaitu tekanan berat terkait momongan. Keduanya sangat menginginkan anak dan menghadapi tekanan besar karena faktor usia yang telah mendekati 40 tahun. Namun kenyataannya, Angel Han tidak kunjung bisa hamil. Tony Sun menyatakan bahwa ia sangat terpukul oleh kegagalan pernikahan tersebut, yang membuatnya sempat bersembunyi di rumah dan menangis sepanjang hari. Ia mencoba menyembuhkan patah hatinya dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjunginya bersama Angel Han. Akibat trauma mendalam dari kegagalan tersebut, Tony Sun sempat menyatakan secara emosional pada Oktober tahun 2016 bahwa ia merasa sangat menikmati kehidupan lajangnya dan bersumpah tidak akan pernah mau menikah lagi seumur hidupnya demi menghindari keharusan menghadapi urusan penyatuan dua keluarga besar. Mengenai masalah anak, pada Desember tahun 2018, ia menyatakan telah berdamai dengan takdir dan mampu menerima kenyataan jika ia tidak ditakdirkan menjadi seorang ayah dalam hidupnya. Kehidupan keluarga Tony Sun kembali terusik oleh media pada September tahun 2018 ketika muncul laporan dari Taiwan yang membongkar masa lalu ayahnya, Chen Shengchuan. Laporan tersebut menuduh bahwa sang ayah tertangkap basah berselingkuh dengan wanita lain saat ibunya sedang mengandung Tony Sun. Sang ibu membenarkan kisah tersebut dan menceritakan bahwa ia terpaksa kabur kembali ke rumah keluarganya di trimester terakhir kehamilan akibat perilaku serong suaminya, serta mengungkapkan bahwa Chen Shengchuan menolak mengakui Tony Sun sebagai darah dagingnya, sehingga ia harus membesarkan putranya seorang diri. Mengamuk atas pemberitaan yang mengorek luka lama keluarganya, Tony Sun mengunggah pernyataan keras di Facebook yang mengecam mentalitas media karena membuang-buang sumber daya untuk berita negatif yang dapat menyakiti perasaan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa tahun menyendiri dan sempat dikabarkan bersikap terlalu ramah kepada bintang tamu wanita di studio variety show karena merasa kesepian, kehidupan asmara Tony Sun mulai menunjukkan tanda-tanda baru pada Juli tahun 2019. Ia dikabarkan menjalin hubungan asmara rahasia dengan penyanyi dan aktris Taiwan, Ariel Shah. Kedekatan di antara keduanya berawal dari seringnya Ariel Shah hadir sebagai bintang tamu dalam program variety show yang dipandu oleh Tony Sun. Hubungan yang awalnya dirahasiakan sebagai status teman baik tersebut akhirnya diakui secara terbuka oleh Ariel Shah dalam sebuah wawancara media pada pertengahan tahun 2020, di mana hubungan mereka berkembang dengan sangat baik. Meskipun sempat menolak membahas masalah pribadinya secara detail saat konferensi pers konser 5566 pada akhir tahun 2019, hubungan Tony Sun dan Ariel Shah melangkah ke jenjang yang lebih serius. Setelah berpacaran sejak tahun 2019, Tony Sun secara resmi mengumumkan pernikahannya dengan Ariel Shah pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Ia membagikan makna romantis di balik pemilihan tanggal pendaftaran pernikahan 3 Maret tersebut, menjelaskan bahwa angka 3 Maret melambangkan kesederhanaan dan kemanisan, menyerupai dua tangan yang membentuk tanda oke, yang berarti bahwa apapun kesulitan, cuaca cerah maupun hujan yang akan mereka hadapi di masa depan, semuanya akan baik-baik saja. Menjelang perayaan resepsi pernikahan mereka, sempat terjadi kesalahpahaman media yang melibatkan ibu Tony Sun. Dalam sebuah acara Asosiasi Pekerja Seni Pertunjukan Taipei pada awal Februari tahun 2026, sang ibu yang telah berusia 70-an tahun sempat mengeluarkan klaim mengejutkan kepada media bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pernikahan putranya dan menyatakan enggan berkomentar banyak selama anak-anak muda tersebut bahagia.
Isu miring ini langsung dibantah tegas oleh Tony Sun pada 8 Februari tahun 2026 yang mengklarifikasi bahwa kabar tersebut hanyalah kesalahpahaman dan memastikan bahwa orang tua dari kedua belah pihak pasti diundang dalam resepsi intim yang dirancang khusus mengikuti keinginan istrinya. Tepat pada hari Valentine 14 Februari tahun 2026, Tony Sun dan Ariel Shah melangsungkan resepsi pernikahan mereka dengan suasana yang sangat manis dan penuh senyuman. Acara pernikahan tersebut menjadi momen reuni bagi para anggota 5566, di mana Rio Peng bertindak sebagai pembawa acara utama. Kehadiran para sahabat lamanya di atas panggung sempat diceritakan oleh Tony Sun dengan nada bercanda telah mengubah jalannya resepsi pernikahan romantis tersebut menjadi sebuah pertunjukan komedi tunggal yang menghibur. Kehidupan pernikahan mereka berjalan harmonis seiring kebersamaan mereka dalam berbagai aktivitas. Pada September tahun 2025, Ariel Shah sempat ikut mendampingi suaminya dan grup 5566 yang terbang ke Singapura untuk tampil dalam sebuah acara. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada 20 September tahun 2025, Ariel membagikan kisah menggelitik mengenai pengalamannya menemukan ritual tahayul lokal warga Singapura berupa tebaran cabai bawang di lantai belakang panggung latihan yang dipercaya untuk menangkal hujan dan mendatangkan cuaca cerah. Ariel membandingkan keunikan tradisi tersebut dengan tahayul penangkal hujan di Taiwan yang menggunakan metode menggambar kura-kura untuk dibakar atau menggantung boneka tradisional Jepang teru-teru bozu. Di bulan yang sama pada September tahun 2025, Tony Sun bersama dengan istrinya Ariel Shah turut menjadi saksi bersejarah atas lahirnya Liga Bola Voli Profesional Taiwan. Karir dan kehidupan pribadi Tony Sun kini berjalan stabil dalam fase barunya sebagai seorang suami. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.